Halo, salam sehat. Nama saya Dr. Nizam Akbar, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Saya adalah salah satu dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Salah satu penyakit jantung yang paling berbahaya adalah penyakit jantung koroner. Penyakit ini menyerang ke pembuluh darah koroner yang merupakan suplai untuk bahan bakar atau oksigen ke jantung. Sehingga apabila pasokan suplainya terganggu akibat penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah koroner, maka kerja jantung juga akan terganggu. Penyakit jantung koroner ini merupakan suatu penyakit yang dimulai oleh proses yang namanya aterosklerosis. Plak aterosklerosis yang menumpuk di pembuluh darah koroner manusia ini akan menyebabkan terganggunya aliran atau flow ke jantung dengan gejala berupa timbulnya nyeri dada di sebelah dada kiri yang bisa menjalar ke tangan, ke bahu, ke punggung, ke rahang, dan leher. Semakin lama apabila kita biarkan, maka semakin banyak penumpukan yang terjadi di pembuluh darah koroner. Biasanya pasien sudah mengalami nyeri dada dan berobat ke dokter. Salah satu alat diagnosa dokter adalah dengan melakukan perekaman elektrokardiograf. Dan kalau tidak dapat dideteksi adanya penyakit jantung koroner dengan EKG, maka kami biasanya akan meminta pasien itu untuk dilakukan suatu tes, yaitu treadmill test, di mana perekaman gambaran listrik jantung dilakukan bukan pada saat istirahat seperti EKG, tapi pada saat pasien melakukan uji latih beban. Plak aterosklerosis yang menumpuk di pembuluh darah koroner jantung itu akan mengalami dua hal. Apakah dia makin lama makin bertambah sehingga menimbulkan berkurangnya diameter pembuluh darah oleh karena penyempitan, atau plak ini mengalami rupture, suatu kondisi yang kita kenal dengan nama serangan jantung. Rupturnya plak ini akan memicu darah yang melewati plak tersebut untuk membentuk clot atau bekuan darah, sehingga terjadi penyumbatan pada pembuluh darah koroner. Penyumbatan yang terjadi bisa bersifat total 100% ataupun parsial 80-90%. Zaman dulu dokter menghilangkan penyumbatan ini dengan memberikan obat-obat pengencer darah. Tetapi kemudian melalui studi-studi terbaru diketahui bahwa efektivitas obat ini hanya 50%. Yang paling bagus adalah kita melakukan revaskularisasi atau reperfusi atau mengembalikan kembali struktur pembuluh darah dengan melakukan tindakan yang disebut dengan percutaneous coronary intervention atau yang lebih dikenal di masyarakat dengan nama stenting atau pemasangan ring. Stenting atau pemasangan ring ini bukan operasi, tapi adalah suatu prosedur. Perbedaannya adalah pada prosedur ini kami tidak memakai pisau ataupun alat jahit penjahit kulit, tetapi pasien hanya ditindik, di mana jalan masuknya berupa dari pembuluh darah tangan arteri radialis ataupun pembuluh darah paha arteri femoralis. Keamanan daripada prosedur ini
boleh dikata sangat aman. Prosedur ini berlangsung lebih kurang antara 40 menit sampai 1 jam, tergantung daripada komplikasi yang ditemukan oleh dokter. Saya sendiri sudah melakukan lebih dari 2000 prosedur dan selama ini dengan angka keberhasilan lebih dari 90%. Pada kasus-kasus tertentu di mana penyempitan sangat banyak, maka kami tidak bisa melakukan stenting dan terpaksa harus mengkonsul kepada sejawat dokter bedah jantung untuk dilakukan operasi jantung bypass arteri koroner. Adapun kenapa seseorang bisa terkena penyakit jantung koroner? Karena adanya faktor resiko. Faktor resiko yang paling banyak dijumpai di Indonesia itu adalah diabetes mellitus, hipertensi, hiperkolesterol, dan juga smoking. Sehingga para sahabat Columbia Asia Medan, apabila Anda mempunyai faktor resiko seperti yang saya sebut di atas, jangan lupa untuk selalu mengkontrol diri Anda kepada dokter di rumah sakit kesayangan Anda ini. Para sahabat rumah sakit Columbia Asia Medan, ingat bahwa penyakit ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Kuncinya adalah deteksi dini dengan treadmill test seperti yang saya sebutkan di atas dan kontrol teratur kepada dokter jantung. Dan juga separah apapun penyakit yang Anda derita, kami di Rumah Sakit Columbia Asia mempunyai solusinya, baik itu berupa pemasangan cincin atau stenting atau juga dengan operasi bedah pintas arteri koroner. Salam jantung sehat untuk kita semua.